Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ariska, NIM 231110300175. Saya akan menjawab pertanyaan soal ujian Ekoper. Soal yang pertama, bagaimana hubungan antar relung habitat dengan pertumbuhan organisme akuatik? Jawabannya, hubungan antara relung habitat dengan pertumbuhan organisme akuatik. Relung habitat adalah posisi atau peran spesifik yang dijalani oleh suatu organisme dalam suatu ekosistem, termasuk faktor-faktor kimia, fisika, dan biologi yang mempengaruhi kehidupannya. Dalam ekosistem akuatik, hubungan antara relung habitat dan pertumbuhan organisme sangat erat. Habitat menyediakan tempat tinggal, sumber makanan, dan kondisi lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan organisme. Sebagai contoh, tanaman air yang tumbuh di area dengan arus lambat menyediakan tempat perlindungan dan sumber makanan bagi ikan kecil. Sementara spesies lain mungkin membutuhkan air yang lebih dingin atau kadar oksigen yang lebih tinggi. Pertumbuhan organisme akuatik sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kesesuaian habitat tersebut. Soal nomor 2. Sajikan contoh kasus kompetisi antar spesies ikan dalam cemperebutan relung habitat. Apa indeks yang digunakan? Dalam ekosistem akuatik, kompetisi antar spesies ikan sering terjadi untuk merebutkan relung habitat yang terbatas, seperti relung tempat tinggal atau sumber makanan. Sebagai contoh, di danau atau di sungai, ikan predator besar seperti ikan predator piranha dapat bersaing dengan ikan yang lebih kecil dalam memperebutkan ruang untuk berlindung atau makanan, seperti invertebrata air. Indikasi kompetisi ini biasanya dilihat dari perubahan jumlah populasi, perilaku agresif atau tutorial, dan perubahan pola makan yang mengarahkan pada sumber daya yang lebih terbatas. Soal nomor 3. Adakah hubungan antara derasnya air arus di hulu sungai dengan jejaring makanan di sekitarnya? Jawabannya, derasnya air arus di hulu sungai memiliki dampak besar terhadap jejaring makanan di ekosistem akuatik. Arus yang deras mengurangi waktu tinggi organisme di suatu tempat dan mengurangi kemungkinan mereka untuk berinteraksi dengan produksi primer seperti alga dan tanaman air. Hal ini dapat mengurangi rantai makanan karena produser primer yang lebih sedikit berarti lebih sedikit sumber makanan untuk organisme konsumen primer dan sekunder. Namun, organisme yang lebih mampu beradaptasi dengan arus seperti ikan yang memiliki kemampuan berenang kuat akan lebih dapat bertahan hidup dan mengakses sumber daya di daerah tersebut. Soal nomor 4. Bagaimana strategi adaptasi hewan akuatik dalam menghadapi perubahan salintas di daerah muara? Jawabannya, daerah muara sering mengalami fluktuasi salintas antara air tawar dan air laut. Banyak hewan akuatik di daerah ini, seperti ikan dan udang, memiliki strategi adaptasi untuk menghadapinya. Ikan di daerah muara umumnya memiliki kemampuan untuk mengatur omoregulasi, yakni kemampuan untuk mengatur kadar garam dari dalam tubuh mereka. Beberapa spesies memiliki kelenjar yang memungkinkan untuk mereka mengeluarkan garam yang berlebihan. Antara yang lain bisa mengubah permeabilitas kulit mereka untuk mencegah kehilangan air atau garam berlebihan. Adaptasi lain termasuk perubahan perilaku, seperti migrasi antara daerah dengan salinitas yang berbeda untuk mencari kondisi yang stabil. Soal nomor 5. Adakah perubahan tingkah laku kawin jika air
menjadi lebih keruh? Jawabannya, tingkah laku kawin pada banyak spesies ikan dan hewan akuatik lainnya bisa dipengaruhi oleh kualitas air. Jika air lebih keruh, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan penglihatannya. Yang penting untuk berperilaku kawin yang melibatkan sinyal visual. Beberapa spesies ikan menggunakan warna tubuh atau pola tertentu dalam ritual kawin mereka. Mungkin akan mengalami kesulitan dalam menarik pasangan jika air terlalu keruh. Selain itu, keruhnya air dapat memengaruhi komunikasi kimiawi yang juga digunakan dalam proses kawin. Sebagai respon, beberapa spesies mungkin mengubah waktu kawin mereka untuk menggunakan indera lain, seperti penciuman atau pendengaran untuk berkomunikasi. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.